Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiona Melinda Putri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu ya kepailitan. Pengertian kepailitan berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pembayarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya ada 4 asas kepailitan. Yang pertama yaitu asas kepenitiaan, yang kedua asas kelangsungan, yang ketiga itu asas keadilan, dan yang keempat yaitu asas integrasi. Ada juga syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, terdapat menjadi 6. Yang pertama yaitu adanya debitur yang tidak membayar utang, yang kedua adanya lebih dari satu kreditur, yang ketiga adanya lebih dari satu utang, yang keempat itu minimal satu utang sudah jatuh tempo, yang kelima minimal satu utang sudah dapat ditagih, dan yang keenam itu pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga terdapat menjadi 12. Yang pertama itu debitur sendiri, yang kedua itu seorang atau lebih kreditur atau 2 orang, 3 orang, yang ketiga kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima Badan Pengawas Pasar Modal, yang keenam Menteri Keuangan Debitur, yang ketujuh pihak debitur, yang kedelapan satu atau lebih kreditur, dan yang kesembilan yaitu jaksa untuk kepentingan umum, yang ke-10 Bank Indonesia jika debitnya bank, dan yang ke-11 itu Badan Pengawasan Pasar Modal jika debiturnya bank, dan yang ke-12 itu Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi. Tujuan kepailitan sendiri itu untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Dasar hukum kepailitan terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu tentang kepailitan sendiri. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pasalnya itu 1131 sampai 1134. Terus undang-undang yang mengatur mengenai BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan seterusnya yaitu koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan terdapat menjadi 4. Yang pertama itu kreditur sendiri, yang kedua kejaksaan demi kepentingan umum, yang ketiga Bank Indonesia, dan yang keempat itu Badan Pengawas Pasar Modal. Contoh perusahaan yang mengalami pailit itu kasus TPI, itu Televisi Pendidikan Indonesia, yang telah menjadi catatan sejarah perkembangan televisi di tanah air, di mana stasiun televisi yang didirikan putri sulung Presiden Soeharto, Siti Haryati Rukmana alias Mbak Tutut ini pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991. Di awal mengudara TPI hanya bersiaran selama 2 jam, yakni pada pukul 19.20 sampai jam 9. Studio siarannya masih nebeng, yakni di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Kemudian kita membahas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pengertiannya itu menurut pendapat Munir Fadi, penundaan kewajiban pembayaran utang
adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atas sebagian utangnya itu, dan termasuk apabila perlu menginstruksikan utangnya tersebut. Dasar hukum PKPU di dalam Undang-Undang Kepelitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dikatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh pada waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan dimaksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur sendiri. Pihak yang dapat mengajukan PKPU terdapat menjadi 3. Yang pertama itu debitur, kedua kreditur, dan yang ketiga Bank Indonesia. Dalam debitur adalah bank. Akibat PKPU yang pertama itu Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua itu Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang disebut dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kemudian permohonan PKPU sementara berlaku dengan hal seperti berikut. Yang pertama itu selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga itu diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Yang keempat, debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapatkan persetujuan dari pengurus itu sendiri. Dan yang kelima yaitu tindakan debitur atas kekayaan terhadap persetujuan pengurus adalah tidak mengikat terhadap kekayaannya. Di sini berakhirnya PKPU. Penyebabnya pertama itu atas permintaan hakim pengawas. Yang kedua itu atas permintaan salah satu atau lebih kreditor, dan yang terakhir itu atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian presentasi saya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.